Hai, ketemu lagi dengan diriku. Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu. Ada yang libur hari ini atau masih harus pergi ngantor atau yang ada yang mau sekolah, silahkan. Aku mau warnai lagi, tapi aku akan membahas tentang suara aku agak mau flu. Hacu beberapa kali. Aku akan membahas tentang perubanan. Ya, ini beberapa pertanyaan seputar uban. Kita mulai aja sambil mewarnai ya. Karena aku suka mewarnai. Kita mulai saja. Aku tadi udah minum vitamin C untuk menjaga stamina. Aku kalau agak kerongkongan gak enak kayak gitu, aku minum vitamin C aja. Yang keluaran yang murah aja, yang keluaran ipi murah meriah. Oke, pertanyaan pertama, apa itu uban? Pertanyaannya, apa itu uban? Uban kita skip dulu 2 aja. Uban adalah rambut yang berubah warna menjadi abu-abu atau putih karena penurunan produksi melanin, pigmen yang memberi warna pada rambut kita. Saya ulang, uban adalah rambut yang berubah warna menjadi abu-abu atau putih karena penurunan produksi melanin, yakni pigmen yang memberi warna pada rambut. Namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan uban muncul lebih dini. Yakni karena faktor genetis, keturunan kayak gitu, faktor genetis. Habis itu tetanggaku mau berangkat, nyalain mobil. Kemudian karena stres yang berlebihan atau karena kekurangan vitamin B6, B12, biotin, vitamin E, dan vitamin D. Dan juga bisa karena merokok. Merokok bisa mengakibatkan uban juga, menyebabkan uban tumbuh lebih dini, belum waktunya kayak gitu. Namun uban merupakan bagian yang alami dari penuaan. Jangan sedih kalau sudah beruban. Nah, untuk memperlambat pertumbuhan uban, kamu dapat mencoba mengkonsumsi makanan yang beragam, yang beraneka ragam kayak gitu, supaya tercukupi semua nutrisi yang dibutuhkan oleh rambut kita. Mengkonsumsi lebih banyak antioksidan juga. Buah-buahan, sayuran itu antioksidan loh. Untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang cukup.
berhenti merokok. Cobalah untuk berhenti merokok, paling tidak dikurangi. Oke. Karena merokok itu tidak baik selain untuk rambut, juga untuk paru-parumu. Dan berhentilah merusak rambut. Pertanyaan kedua, uban normalnya di usia berapa sih? Tumbuhnya, adanya uban normal ada di usia berapa sih? Itu pertanyaannya. Rata-rata atau pada umumnya uban akan mulai muncul pada usia di atas 40 mulai. Itu normalnya pada umumnya. Pertanyaan yang ketiga, uban di usia muda apakah wajar? Usia 25, ada yang 25 udah mulai beruban, udah kayak gitu. Usia dini, usia muda, apakah wajar uban segitu, di usia segitu sudah tumbuh? Munculnya uban di usia muda adalah hal yang wajar dan sering terjadi. Wajar-wajar aja sih. Jangan terlalu cemas kayak gitu. Sehingga terdapat sebuah istilah uban tumbuh prematur. Uban tumbuh prematur. Kita skip lagi. Namun, munculnya uban di usia muda tentunya bisa mengurangi rasa percaya diri, bukan? Karena akan mengganggu penampilan. Tapi jangan sedih. Jangan stres. Kalau Anda stres, ubannya akan semakin banyak. Tenang-tenang saja, oke? Tenang-tenang saja. Pertanyaan yang keempat, apakah uban bisa hilang? Apakah uban bisa hilang? Saudara-saudara, uban rambut yang sudah permanen, maksudnya udah tumbuh, ya nggak bisa dirubah-rubah lagi kayak gitu, sudah ya segitulah, meskipun dicabut tumbuhnya pasti putih lagi karena usia kayak gitu-gitu, karena sudah waktunya. Tak ada cara untuk menghilangkan uban itu. Jadi cara satu-satunya adalah memberi cat rambut. Dicat aja, cat hitam, cat atau warna apa aja, merah, kuning, hijau, terserahmu, sesuai umur, ya kan. Jadi kalau sudah permanen ya nggak bisa lah, sudah kodrat, sudah seharusnya. Jadi dicat rambut, cari cat rambut yang tidak membuat iritasi, yang cocok, yang sesuai, atau dibiarkan juga nggak apa-apa. Kalau Anda senang-senang saja, nggak terpengaruh, nggak bikin Anda minder atau apa, biarkan saja dia menjadi putih. Kadang-kala ada yang suka warna putih rambutnya dan dibiarkan, malah bangga dia, artinya aku sudah dewasa kayak gitu. Nomor 5, pertanyaan kelima, apa boleh mencabut uban? Sering itu terjadi. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak nyuruh anaknya dan dikasih uang, kalau dapat 10 dapat 500 perak kayak gitu. Sering terjadi kan? Apa boleh mencabut uban? Mencabut uban tidaklah dianjurkan.
Karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti tumbuhnya uban baru di tempat yang sama dan bisa merusak folikel rambut dan juga bisa menyebabkan rambutnya tumbuh ke dalam, malah sebaliknya arah tumbuhnya ke dalam batok kepala, kulit di dalam kulit kepala kayak gitu, merubah arah, atau istilahnya ingrown hair, bahasa Inggris saudara-saudara, ingrown hair. Munculnya luka dan mencabut uban bisa memunculkan luka atau kebotakan. Dan rambut yang tumbuh bisa lebih tipis dan juga rapuh. Jadi kalau bisa jangan dicabut ubannya. Oke, pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 adalah apakah mencabut uban bisa bikin uban tumbuhnya banyak? Kan ada juga orang bilang kayak gitu. Kalau kamu mencabut uban 1, nanti di situ bisa jadi 10 kayak gitu. Akan semakin banyak. Faktanya adalah mencabut uban tidak memberikan efek apapun terhadap pertumbuhan rambut putih. Tidak memberikan efek apapun. Justru jika terus dilakukan, mencabut uban bisa berisiko membuat kerusakan permanen pada bagian folikel rambut, yakni struktur kulit yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Malah jadi rusak rambutnya. Biarkan saja. Dibiarkan saja. Oke. Mana sih kaki nenek ini? Warnanya. Di skip lagi. Habis itu pertanyaan selanjutnya. Kenapa uban yang baru tumbuh terasa gatal? Sering kita beranggapan uban yang kecil-kecil yang baru tumbuh itu kok rasanya gatal banget. Kayak gitu kan. Anggapan kita selama ini kan. Kok uban yang tumbuh yang kecil-kecil itu bikin kita garuk-garuk, rasanya gatal banget. Kenapa bisa begitu? Faktanya uban tidak menyebabkan gatal. Sebenarnya tidak menyebabkan gatal uban yang tumbuh, yang kecil-kecil itu. Uban tidak menyebabkan gatal pada kulit kepala itu pada umumnya. Namun ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kulit kepala terasa gatal. Bukan karena ubannya, bukan karena tumbuh ubannya, saudara-saudara. Bukan. Rubahlah pemikiran kalian yang itu. Aku juga berpikiran begitu dulu sekali. Yang menyebabkan gatal adalah iritasi kulit kepala karena uban yang baru tumbuh kehilangan minyak alami sehingga mengakibatkan iritasi pada kulit kepala. Tidak secara langsung karena tumbuhnya kan, enggak, karena kekurangan minyak. Kita skip lagi dah
Apa enggak lama-lama ditunggu? Yang lain gatal karena jamur. Kepala juga bisa berjamur, kulit kepala. Yakni kelembapan kulit kepala yang tidak terjaga dapat menyebabkan jamur, timbunan minyak, dan sel kulit mati. Itu yang gatal-gatal itu bikin gatal-gatal itu. Dan gatal juga bisa dikarenakan dermatitis. Apa itu? Yaitu kontak atau peradangan kulit kepala akibat paparan zat atau benda tertentu seperti zat kimia yang terdapat dalam pewarna rambut atau produk perawatan rambut. Makanya hati-hati pilih cat rambut itu, pilih yang cocok. Jangan langsung dioleskan apply ke kepala kayak gitu. Dicoba dulu dioleskan di lain, apakah berasa gatal atau apa kayak gitu. Kalau gatal artinya tidak cocok. Cari yang cocok, pasti ada produk yang cocok untuk diri kalian. Oke. Aku juga sudah pakai pewarna rambut. Udah tua. Dan bisa juga gatal karena kutu ketombe atau infeksi di kulit kepala. Kutu rambut. Kutu rambut itu bisa sih kalau kita ada sisir dipakai oleh yang ada kutunya kayak gitu. Jadi kita lagi yang memakainya, hati-hatilah. Kalau berkutu itu, kalau bisa jangan, kalau punya sisir itu harus dipakai sendiri, jangan dipinjam-pinjam kayak gitu. Meskipun satu anggota keluarga, kalau bisa berapa sih harga sisir kan? Paling 5.000 lah paling mahal kayak gitu, sisir biasa 2.000 3.000 kok ada. Kalau bisa usahakan kayak gitu, sisirnya sendiri-sendiri, jangan gabung, jangan dipakai rame-rame kayak gitu. Apalagi ya, nah, kata akhir untukmu, untuk mereka, untuk dia, untukku juga. Janganlah berkecil hati saat rambut kita mulai beruban. Itu pasti dialami oleh semua orang, setiap orang, semua orang di dunia ini. Semua orang yang hidup pasti akan mengalami fase ini, beruban. Semua orang akan melewati fase ini, mulai beruban, rambutnya mulai abu-abu, mulai putih, mulai keriput. Itu alami. Kalau mau kenceng, pergi ke Korea dan ditarik-tarik, dipermak. Yang alami namanya menua, berkerut, beruban, itu alami, natural. Artinya kita itu masih hidup, masih bernafas. Ya kan? Nah, kita menua adalah hal yang wajar. Menua artinya kita semakin bijaksana. Semakin bijaksana, semakin menua harus semakin bijaksana. Bukannya malah tambah cerewet, susah diatur. Jauhkan yang dari hal-hal yang begitu itu.
kita menginginkan saat kita menua, kita jadi lebih lembut, lebih penyabar, lebih pengertian, ya kan? Nggak mudah tersinggung, baik hati dan tidak sombong, suka menabung, cinta tanah air, berbakti. Tetap jalani hidup, tetap bersyukur dan juga berdoa. Kalau kita sudah bersyukur, bisa bersyukur dan berdoa, maka jiwa kita akan tentram dan damai. Kok jadi tausiah? Gak apa-apa, sedikit-sedikit, tipis-tipis. Jadilah orang tua yang bijaksana. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek, oma-oma, opa-opa yang bijaksana, yang sayang sama cucu cicit kayak gitu. Jangan bersedih hati, oke? Menua adalah wajar. Janganlah bersedih hati. Kau menua, mereka pun menua. Mereka beruban, kita pun akan beruban. Kita akan melewati semua itu. Melewati ini satu tadi akan melewati fase-fase itu. Oke. Apa ya namanya menjalani hidup ini? Jangan terlalu dipikirkan yang hal-hal yang tidak patut untuk dipikir. Coba aja jangan hal-hal yang sepele itu, tolong jangan terlalu dibesar-besarkan kayak gitu, bikin stres kayak gitu. Belajarlah untuk ignoring kayak gitu, hal-hal yang sepele itu. Kalau kita memikirkan semuanya, aduh, bisa masuk ke RSJ. Makanya aduh, ini mana dia ini oh ini dia ini mana lagi ini 39. Aku minta bantuan. Udah kelamaan, udah 23 menit, makanya aku minta bantuan tadi. Nah, udah selesai. Hiduplah berdamai dengan diri sendiri. Oke, sekian dan terima kasih saudara-saudara. Love you all. God bless you. Dadah.